Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sebangsa dan setanah air di Universitas Terbuka. Ucap untuk kalian semua. Pertemuan kali ini sudah memasuki pertemuan ke-6. Mudah-mudahan semua materi yang sudah kami berikan kepada saudara-saudara semua memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi pertumbuhan pengetahuan dan kesadaran metodologis saudara-saudara semua di mana saja mahasiswa UT berada. Hari ini kita akan memasuki materi penting setelah kita mempelajari metode penelitian kuantitatif. Kita akan memasuki materi tentang metode penelitian kualitatif. Dan mudah-mudahan materi dari pertemuan-pertemuan yang tinggal sejengkal ini, tinggal 2 atau 3 kali pertemuan, itu bisa memberikan pemahaman yang baik dan utuh dalam metode penelitian komunikasi. Beragam penelitian ilmu sosial itu memang lebih banyak di kecenderungannya sekarang sejak abad 20 itu ke kualitatif. Tetapi mudah-mudahan waktu yang sangat pendek ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik bagi saudara-saudara semua yang sedang menempuh mata kuliah metode penelitian komunikasi. Oke, kita masuki materi yang ke-6 ini, pertemuannya ke-6 ini dengan membahas metode kualitatif studi kasus atau biasanya lebih disingkat atau populer dengan CSR ya, atau Case Study Research. Di dalam mata kuliah metode penelitian komunikasi bersama pengampu mata kuliah ini adalah Dr. Rara. Nah, pertemuan kemarin saya sudah menjelaskan tentang karakteristik dari kualitatif ya. Jadi kualitatif itu lebih banyak meneliti tentang human experience atau tentang pengalaman manusia. Termasuk di sana di dalamnya ada tentang pemahaman mereka terhadap lingkungan sekitarnya, tindakannya, kesadaran mereka, penilaian mereka, empatik mereka, sejarah mereka. Ada satu slogan yang sangat bagus dari Einstein. Einstein menjelaskan ini juga menjadi dasar dari kualitatif ya. Kata Einstein, dia mengatakan bahwa tidak semua yang dapat dihitung itu penting dan tidak semua yang penting itu dapat dihitung. Nah, jadi pengalaman hidup manusia atau pengalaman manusia, kesadaran manusia, pengetahuan, dan kebermaknaan hidup sebagai manusia itu memang tidak selalu dapat dihitung karena itu bagian dari perjalanan hidup yang sangat penting bagi masing-masing orang dan berbeda satu manusia dengan manusia yang lain, satu kelompok manusia dengan kelompok yang lain. Nah, studi kasus ada bagian dari metode penelitian kualitatif yang juga ingin melihat dan menyelami sejauh mana sih tindakan manusia, kehidupan manusia dalam suatu konteks tertentu. Nah, ada beberapa tokoh yang akan coba saya ketengahkan, 2 tokoh penting di dalam studi kasus ya, dalam metode kualitatif studi kasus. Yang pertama dari Robert Kain, dan ini sangat populer sekali dan sering banyak dikutip juga. Studi kasus menurut Robert Kain adalah penyelidikan empiris yang meneliti fenomena kontemporer maupun aktual dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak jelas. Jadi, dan dia ingin meneliti tentang sebuah konteks sosial, peristiwa yang terjadi dalam konteks sosial tertentu, yang barangkali kita belum menemukan kedalamannya, apa sih sebenarnya yang terjadi dalam situasi tertentu ini, yang kemudian kita mencoba untuk menyelidikinya. Nah, itu yang disebut sebagai studi kasus. Kemudian ada tokoh yang lain juga sama-sama terkenal, Robert Stack, sama-sama Robert tapi belakangnya beda, yang ini Stack. Di Stack memahami atau menjelaskan studi kasus seperti ini.
pemahaman kualitatif tentang aktivitas atau pengalaman nyata yang terjadi dalam konteks dan situasi khususnya. Jadi dia lebih memperinci ini dibanding Robert Kain. Dalam memilih sebuah kasus, kita hampir selalu memilih untuk mempelajari situasinya. Kasus apapun akan sulit dipahami jika kasus-kasus lain yang agak mirip belum diketahui. Kasus-kasus individual memiliki karakteristik atau kondisi yang sama dan terikat secara kategoris. Mereka mungkin merupakan anggota suatu kelompok atau contoh dari suatu fenomena. Mari kita sebut kelompok kategori atau fenomena ini sebagai quantile. Jadi quantile adalah objek atau fenomena atau kondisi yang akan dipelajari, yang akan kita pelajari, yaitu yang disebut dengan sebuah target. Sebuah target itu kan ada bundaran-bundaran dari besar, kecil, kecil, sampai yang paling kecil. Nah, tengah itu adalah targetnya, itu yang disebut dengan studi kasus. Jadi bukan yang besar-besar begitu. Nah, ini yang disebut studi kasus menurut Robert Stake. Nah, jadi kalau kita memahami dari dua tokoh ini, jadi sebenarnya secara umum studi kasus itu ada dua. Studi kasus single ya, ya sifatnya satu kasus kan. Kemudian ada yang double atau yang berganda, ada yang multi kasus. Nah, Robert Kain lebih cenderung hanya melakukan studi kasus dalam kasus yang single ya. Dia kemudian banyak meneliti tentang karir karyawan dalam sebuah perusahaan atau promosi produk dalam sebuah perusahaan. Itu yang sering banyak dilakukan oleh Robert Kain. Dalam buku-bukunya juga banyak disebutkan. Tapi juga ada kasus yang dia juga meminjam dari tokoh William Wade ya. Ini juga sangat terkenal di publikasian tahun 1955 saya kira sangat fenomenal sekali dalam penelitian William Wade ini tentang corner street society. Jadi kelompok-kelompok yang ada di pinggiran-pinggiran jalan itu. Yang diteliti adalah bagaimana komunikasi interpersonal di komunitas yang ada atau kelompok yang ada di pojok-pojok jalan yang kemudian mereka memisahkan diri dari lingkungan ketetanggaan yang secara luas ya. Jadi biasanya banyak anak muda-muda yang itu nongkrong di pojok-pojok jalan, yang keluar dari rumahnya, yang melarikan diri dari norma-norma kolektif masyarakatnya, kemudian berkumpul menciptakan norma-norma baru, identitas baru, atribut baru, simbol kebahasaan baru, yang itu bagian dari komunikasi interpersonal di antara sesama mereka ya, di antara peer group mereka, kira-kira itu. Nah, kalau yang studi kasus dari Robert Stake itu lebih banyak ke multi case ya. Jadi kasusnya banyak yang berganda. Jadi tidak hanya meneliti tentang single kasus, satu kasus individu, tapi juga kasus-kasus lain yang saling berhubungan. Yang misalnya tentang kebijakan kebijakan pendidikan. Apakah itu menciptakan sebuah peningkatan prestasi dalam satu sekolah atau sekolah yang lain? Ternyata ada yang tidak seperti itu. Ada sebuah anomali atau sebuah kontradiksi dalam kasus di sekolah A, B, C, dan D. Yaitu kemudian menciptakan multi case ya, bahwa kebijakan tertentu atau program tertentu ternyata tidak menciptakan impact yang bagus di semua sekolah. Jadi kasus-kasus itu yang kemudian diteliti oleh Robert Stake ya. Jadi memang ada dua, ada single case atau multiple case. Nah, kita lihat karakter kualitatif dari studi kasus. Ya, ini saya coba kutip di Robert Jean ya. Jadi dia mencoba membandingkan kira-kira supaya terlihat karakteristik dari studi kasus. Ada eksperimen, ada survei, ada studi kasus. Eksperimen, survei kemarin sudah kita bahas secara lebih terperinci, padat dan jelas. Kalau eksperimen itu bentuk pertanyaannya adalah how and why, bagaimana dan mengapa. Orientasinya adalah mengontrol perilaku, misalnya, karena behavior. Gitu. Kemudian fokus terhadap perilaku kontemporer, yang kekinian ya, yang aktual dan sifatnya perilaku manusia yang bisa dikontrol. Survei itu bentuk pertanyaan adalah how many dan how much, berapa besar, berapa persentase mahasiswa yang ikut ini misalnya. Kemudian how much, berapa
besar pengaruhnya ini terhadap ini misalnya. Kemudian orientasinya adalah mengontrol fenomena sesuai dengan uji teoritis. Jadi mencoba mentesting teori, mengkonfirmasi atau mungkin juga mengoposisi atau menyanggah. Kemudian fokus terhadap peristiwa kontemporer. Jadi ini sebuah peristiwa. Jadi kalau yang tadi perilaku X dan Y, seorang unit analisis individu-individu. Kemudian kalau ini peristiwa, ada sebuah kelompok A dan B, itu kemudian diteliti secara survei yang disebut populasi, kemudian diambil sebagai sampel. Gitu ya. Nah, studi kasus sebenarnya bentuk pertanyaannya adalah how and why, sama seperti eksperimen. Tetapi ini yang membedakan dari keduanya. Studi kasus bukan bertujuan mengendalikan perilaku, apalagi fenomena, dan fokus terhadap peristiwa kontemporer. Jadi ini fokus pada peristiwa kontemporer atau yang aktual, yang sedang terjadi atau sedang marak atau dengan katanya yang sedang fenomenal gitu ya, yang terjadi di masa kekinian. Laporan studi kasus itu sifatnya eksploratif. Eksploratif itu artinya penjelajahan, ya, menjelajahi sebuah peristiwa tertentu untuk mendapatkan banyak pengetahuan di sana. Nah, ini adalah cara menentukan studi kasus menurut Robert Stake ya. Kita lihat dari bagian-bagian ini. Jadi ada di dalam sebuah fenomena lingkaran besar itu ada berbagai macam varian yang ada di sana yang bisa kita teliti. Misalnya politika, konteks politika, pendidikannya, atau historis, atau kultural, atau apapun gitu ya. Tapi di dalam studi kasus dia ngambil satu bagian varian kecil yang bisa kita teliti tentang peristiwa yang terjadi sekarang. Jadi menurut Stake itu cara membuat studi kasus kita perhatikan dua hal. Perhatikan isunya dan perhatikan informasi intinya. Isu-isu itu bukan pertanyaan informatif ya. Ini bukan seputar pertanyaan tentang siapa yang menggerakkan situasi itu dan mengapa dia melakukannya. Bukan itu dalam isu-isu yang kita jadikan prinsip dasar untuk menentukan studi kasus. Dan seringkali kita banyak melihat ya, banyak terjadi peristiwa, misalnya ada protes sosial, kemudian banyak orang dari para elit bertanya, siapa ini yang menggerakkan? Nah, itu berarti memang di lingkungannya tidak paham tentang studi kasus yang sifatnya kualitatif. Gitu. Bukan itu yang dipertanyakan. Isu itu menyangkut tentang persoalan nilai-nilai dasar tentang terjadinya situasi. Misalnya mengapa protes sosial yang terjadi? Apakah ada anomi di sana, ada pergeseran nilainya, atau ada kritik terhadap kebijakan tertentu. Nah, itu yang harusnya diteliti secara kualitatif gitu ya. Kemudian kita perhatikan informasi inti. Informasi inti atau informasi utama sulit kita temukan dalam headline di berita media massa ya. Karena seringkali media massa itu menjadi corong kampanye dari kelompok-kelompok tertentu. Maka informasi inti yang harus kita cari adalah informasi yang merupakan arena kritis. Jadi ada sebuah persanggahan, ada sebuah dialog di sana, ada sebuah perdebatan yang ditelusuri dari kata-kata dominasi komunikasinya. Ini siapa ini yang mendominasi komunikasi ini? Misalnya kalau di media massa apa atau media sosial apa, siapa ini yang mendominasi komunikasinya? Apakah tim sukses, atau tim kampanye, atau juru bicara kelompok tertentu? Apa itu yang kemudian dicari domain atau kata-kata utamanya yang menjadikan informasi intinya. Atau payung pengetahuan dari kasus-kasus yang akan kita pelajari. Misalnya sebuah kecelakaan kereta misalnya. Apa sih payung pengetahuannya? Oh, ini sebuah sistem yang bermasalah. Ya, ada sistem rekrutmennya, atau mungkin sistem over capacity-nya, atau mungkin overtime-nya, dan lain sebagainya. Atau mungkin karena kejar target, jadi ada over capacity, ada over system, ada over ekonomi, dan lain sebagainya yang kemudian itu menjadi payung pengetahuan untuk kita meneliti tentang kasus-kasus tertentu. Ya, termasuk misalnya kita lihat bahwa dolar sekarang naik. Kemudian ada seorang elit mengatakan, oh di desa orang tidak memakai dolar. Oh, jelas di lingkungan pembisiknya atau lingkungan ahlinya itu tidak paham tentang riset kualitatif studi kasus. Nah, kalau kita lihat pakai studi kasus, kita pergi ke sebuah desa A, B, C misalnya, memang tidak pakai dolar, tapi begitu dolar naik, harga sembako naik. Dan itu kemudian menciptakan masyarakat yang kelimpungan untuk memenuhi daya konsumsinya. Nah, studi kasus itu
menggunakan logika itu untuk membaca sebuah peristiwa atau situasi tertentu yang khusus, yang spesifik, yang utamanya itu berkaitan dengan kebijakan atau program atau sebuah fenomena yang sangat kritis ya, atau menciptakan sebuah situasi yang krisis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga asa, dan jangan lupa bahagia.